berusaha setidaknya 80% dari mereka yang cari itu kita tuh punya gitu. Itu salah satu yang kita harapkan dan saya pikirkan kita punya stok itu pasti setingkat lebih dari rata-rata. Kalau kita tidak punya stok, kita tidak bisa menjelaskan ini ada barang ini cara pakainya begini. Itu yang saya lebih senang. Selamat datang di Entrepreneur Next Door. Saya Arif Rahman yang akan menemani Anda dalam episode ini. Oke, kali ini saya berada di Sanidata Indonesia, perusahaan penjual alat-alat kesehatan untuk rumah sakit, apotek, dan kalau kita lihat di sini produknya ada sangat beragam, lebih dari 2000 varian produk ada di sini. Padahal kalau kita lihat 35 tahun yang lalu, perusahaan ini dimulai dengan sangat terbatas sekali. Produknya waktu itu cuma sebatas disposable, timbangan atau produk-produk yang fast moving. Tapi dalam proses perjalanan waktu, perusahaan ini akhirnya bisa berkembang dengan jaringan distribusi maupun toko yang tersebar di beberapa daerah di Kota Denpasar. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh dua orang pemiliknya. Yang pertama Bapak Tri Kartono Andreas selaku perintis dari bisnis ini. Kemudian saya juga akan ditemani nanti oleh Robi Kartono. Beliau adalah generasi kedua dari penerus perusahaan ini yang akan membawa perusahaan ini ke depan. Pak Andres, kenapa sih tertarik ke produk alat-alat kesehatan? Kalau saya baca dari biografinya kan Pak Andres lahir di Purwodadi, dari keluarga yang relatif bisa dibilang jauh dari sejahtera atau bercukupan gitu ya. Tapi kemudian akhirnya tertarik untuk menggeluti bidang ini. Kenapa Pak? Satu, karena pengalaman saya ya Pak ya. Ya, karena saya kan background-nya adalah farmasi. Farmasi itu background sekolah? Sekolah, ya background sekolah. Setelah itu saya tidak masuk di farmasi, tapi masuknya di alat kesehatan. Nah, setelah di alat kesehatan, ya saya kan memang senang marketing. Setelah itu dari perjalanan waktu, rasanya saya senang juga di alat kesehatan ini. Merasa, ya saya cita-cita pengen jadi dokter, tapi saya kan tidak bisa juga, Pak. Waktu itu kan memang biaya kan tidak ada. Nah, sehingga saya di alat kesehatan ini kok rasanya bisa meyakinkan yang ke dokter yang sekolahnya lebih susah, lebih tinggi gitu. Tapi saya bisa meyakinkan itu kan rasanya senang sekali gitu. Itu kepuasan saya sendiri. Jadi dari dan juga mengerti mengenai kesehatan itu kita tahu. Ya dari situ saya menikmati aja Pak, menikmati. Ini jangan-jangan Pak Andres ini awalnya mau masuk ke sekolah farmasi karena pengen jadi dokter nih Pak? Sebetulnya bukan pengen jadi dokter, sebetulnya kan mau jadi kalau dulu kan detailer Pak. Detailer itu kalau sekarang kan medrep, medical representative. Ya betul. Tapi dari perjalanan waktu, mungkin saya tidak mungkin dianggapnya kurang pantas untuk jadi medrep, jadinya salesman. Dari perjalanan itu, ternyata juga ada manfaatnya salesman itu. Dari awal sebetulnya kita ya biasa melalui marketing dulu, jadi sales dulu itu kalau tidak salah di tahun 76 lah ya. 76 sebelum memulai usaha ini. Sebelum memulai usaha ini. Jadi Pak Andres pernah jadi marketing di satu perusahaan lain. Kalau zaman dulu kan salesman lah. Salesman, oke. Dan itu pun kalau Pak Andres pernah cerita dulu kan waktu menjadi sales itu harus berjualan bukan hanya di Semarang Pak, tapi sampai lintas provinsi. Ya, itu waktu saya masih awal dari salesman, saya kan kerja di alat kesehatan ini, keliling dari Semarang, Pekalongan, Tegal, sampai Cirebon, turun ke bawah Purwokerto, Wonosobo, Temanggung, Parahan Temanggung, Magelang dari Semarang, seminggu itu. Nah, itu ke jualan ke rumah sakit, ke dokter begitu? Ke rumah sakit, ke dokter, ke apotek, gitu lah. Itu jadi salesman ya.
setelah saya berdiri sendiri, saya bekerja sendiri, saya kelilingnya ke wilayah Jawa Timur, Pak. Saya dari Semarang, waktu itu naik bis masih Pak, sampai ke pertama start dari Ngawi, terus Madiun, Nganjuk, Kediri, Blitar, Malang, Mojokerto, balik ke Semarang. Itu bertahun-tahun. Jadi hidupnya di jalan, Pak. Hidupnya di jalan. Dan mobil box yang dulu digunakan Pak Andries keliling masih disimpan sampai sekarang. Masih pakai mobil kecil. Jadi ini showroomnya semua di sini, produk-produk yang dipasarkan, di display. Sementara untuk gudangnya sendiri sebenarnya Pak Andries ada juga tempat lainnya. Ada di tempat lain. Dan kalau kita lihat yang di sini showroomnya, Pak, apa sih yang membedakan showroom ini sama showroom distributor lain? Memang cita-cita saya untuk membuat nyaman. Si customer itu masuk nyaman, tertata rapi, mereka bisa melihat dengan ini kan display ini kan rasanya kan bukan seperti display yang lama itu masih pakai aluminium, masih langsung benar. Itu kalau ini kan sudah enggak. Ini konsepnya semi supermarket, Pak ya. Jadi semacam minimarket di mana orangnya bisa swalayan nih sendiri sebenarnya untuk tinggal lihat barang, tunjuk, kemudian bisa ambil produknya. Jadi istilahnya di sini lebih eksklusif, tapi tetap harga standar. Saya memang cita-cita saya punya showroom yang bagus, yang nyaman, gitu aja. Dan akhirnya udah tercapai nih, Pak. Iya, ini sudah tercapai, tapi namanya orang masih tetap kurang terus. Ini Pak Andries juga punya produk-produk tradisional kayak jarum akupuntur. Ini disediakan juga di sini. Iya, betul, Pak. Bahkan ada lansia kit, kemudian alat bantu untuk CPR. Ini kan sebenarnya produk-produk yang relatif tidak terlalu banyak orang sering cari, Pak. Iya, memang saya berusaha setidaknya 80% dari mereka yang cari itu kita tuh punya gitu. Itu salah satu yang kita harapkan dan saya pikirkan kita punya stok itu pasti setingkat lebih dari rata-rata. Kalau kita tidak punya stok, kita tidak bisa menjelaskan ini ada barang ini cara pakainya begini. Itu yang saya lebih senang. Ada stok, meskipun itu juga beban juga untuk karena kalau perusahaan retail seperti ini kan kebanyakan modalnya itu di produk yang dijual. Kalau produknya kemudian slow moving, modalnya tertanam di situ. Betul sekali. Cuman saya senang aja, tetap tidak hanya profit aja, tapi happy lah kerja kan dengan stok kita ada itu udah saya happy sekali. Di situ juga ada alat untuk pemeriksaan. Jadi kalau customer yang datang itu mereka bisa dapat periksa gratis. Bisa, Pak. Bisa. Itu memang juga salah satu nilai untuk servis dari customer supaya mereka ke sini. Kalau misalnya kan kita juga jual untuk tensimeter yang biasa-biasa begini yang digital. Nah, kita bandingkan dengan tensimeter yang ada di sini. Silahkan di compare. Jadi kalau bilang enggak cocok, ya silahkan samakan apakah beda. Ya memang pasti beda. Ya benar, tergantung alat dan kualitasnya juga sih, Pak. Kalau tempat-tempat produk-produk kayak begini yang di display khusus, apakah dari supplier ini bayar atau gimana, Pak? Kita memang tidak bayar, Pak. Kita berikan mereka kebebasan. Karena kalau kita bayar, itu kita tidak bisa megang beberapa produk. Gitu. Kalau ini kan mereka mau display silahkan. Tidak ada kita narik seperti mungkin supermarket itu kan harus bayar satu petak sekian. Enggak gitu. Tulisan brand-brand ini, Pak. Brand-brand ini free. Kita tidak ada narik itu. Mereka kalau mau display sini, ya silakan. Pak Andries, kalau kita ngelihat milestone-nya dari tahun ke tahun itu gimana sih, Pak? Dari tahun 88 kan sudah toko yang pertama. Kemudian dari tahun 88 perkembangannya sampai
30 tahun kemudian itu seperti apa? Kalau buat saya sih lebih berkembang ya Pak ya. Ya setelah anak saya. Saya sendiri kalau untuk teknologi kan tidak terlalu. Ya manajemen mungkin anak saya karena dia kan lulus dari MBA ya. Ya itu kan memang spesialisnya untuk menata manajemen perusahaan. Ya itu dengan dipegang Robi sejak tahun kalau tidak salah 2012 dia mulai masuk. Ya sampai sekarang ya manajemen sudah tertata lebih. Jadi produk kita juga lebih bervariasi dan banyak sekali produk-produk yang baru. Jadi dari segi manajemen lebih rapi lah Pak dibandingkan saya. Gitu. Tapi kalau dari ininya Pak, dari proses perkembangannya dari sini, kemudian buka showroom ini, kemudian mulai ekspansi cabang itu gimana Pak? Ekspansi kita cabang utama sih masih tetap di Semarang. Salah satu yang di Semarang itu. Mereka mengembangkan masing-masing Pak. Ya saya sebagai orang tua ya kita sudah lepaskan masing-masing. Biar mereka mengupdate diri. Yang Semarang wilayahnya Jawa Tengah sana, yang Bali ya wilayahnya Bali. Jadi mereka membuat, ya itu pun juga cita-cita saya punya seperti Indomaret, punya kayak kios ya Pak ya, mungkin ya outlet gitu. Outlet. Kita di Bali ini sudah ada outlet, di Denpasar ada tiga outlet, di Gatot di Kertawijaya sama di Rumah Sakit Bali Mandara itu ada satu di kantinnya. Ini yang atas nama Sanidata? Itu mereka punya PT sendiri-sendiri Pak. Daerah kita hanya ada di Tabanan sama Singaraja. Ya, Denpasar, Tabanan, Singaraja. Nah, yang Semarang juga dia punya wilayah sendiri. Semarang karena luasnya kabupaten itu kan banyak 33 kabupaten. Mereka punya outlet di Semarang ada satu, di Salatiga, Solo, terus Kudus. Nah, yang akan datang kelihatannya dia akan ambil Pekalongan. Dia lebih banyak Pak, karena wilayah kabupatennya lebih besar. Pak Andries sekarang, Pak Andries sudah berkarir berapa tahun Pak? Hampir 40 tahun berarti? Lebih dari 40 tahun. Dan Pak Andries sekarang sudah berencana untuk menyerahkan semua tongkat komando kepada anak-anak. Pak Andries dikaruniai 2 orang anak lengkap. Putra dan putri, ini komplit jadi sempurna ini Pak. Dan Pak Andries karena memulai karirnya di Semarang, putri yang pertama sekarang membangun bisnisnya di Semarang. Kemudian yang kedua Mas Robi, nanti kita ajak untuk diskusi juga di sini. Mas Robi yang akan mengkomando yang di sini, melanjutkan yang di sini. Nah, proses untuk meregenerasi ini gimana Pak Andries? Ya memang dari awal memang saya sendiri setelah dia lulus, silahkan kamu istilahnya kasarnya obrak-abrik manajemen silakan. Kalau kamu belum full di sini, saya dengan sisi komputer ya saya tidak bisa. Nanti kalau ada trouble saya susah. Nah, setelah dia full tahun 2012 itu full dia di sini, ya silakan. Saya mulai mundur. Saya hanya marketing aja, manajemen tapi yang mengatur. Struktur organisasi kita perbaikan semuanya, job desk kita rapikan semua. Kemudian kita membuat istilahnya visi misi yang tertata. Karena melanjutkan dari bapak saya punya visi, saya berpikir rasanya susah kalau visi ini tercapai dengan saya one man show.